PT Media Loka Hermina Tbk telah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan yang bertempat di Hermina Tower, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Emiten berkode saham HIL menyatakan akan membagikan dividen sebesar 207 miliar rupiah atau 13,5 rupiah per lembar saham dari hasil kinerja di sepanjang tahun 2025. Rencana pembagian dividen tersebut telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan PT Media Loka Hermina Tbk. PT Media Loka Hermina Tbk telah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan yang bertempat di Hermina Tower, Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pemegang saham emiten berkode saham HIL ini menyetujui pembagian dividen sebesar 207 miliar rupiah atau sebesar 13,5 rupiah per lembar saham. Direktur Utama PT Media Loka Hermina Tbk Yulis Sarkiat mengatakan pembagian dividen dari hasil kinerja keuangan perseroan di sepanjang tahun 2025 ini mencerminkan komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. Poinnya adalah pembagian dividen 13,5 rupiah untuk satu lembar saham. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan ini, para pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri Darwin Chairil dari jabatannya sebagai komisaris. Selain itu, RPS mengangkat Iswan Kosasi sebagai komisaris serta Justinus Immanuel Herawan sebagai direktur PT Media Loka Hermina Tbk. Dari Jakarta, Riki Anwar di Tim Liputan IDXNU. Pemirsa, emiten logistik kendaraan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC menargetkan pertumbuhan kinerja di tahun 2026. Perusahaan membidik kenaikan pendapatan hingga 12% di tengah dinamika industri otomotif dan logistik global. IPCC menargetkan pendapatan mencapai sekitar 1,04 triliun rupiah pada tahun 2026 atau naik dari realisasi 2025 yang berada di kisaran 929,96 miliar rupiah. Target ini mencerminkan optimisme perusahaan terhadap pemulihan dan pertumbuhan sektor logistik kendaraan nasional. Untuk mencapai target tersebut, IPCC mengandalkan strategi diversifikasi layanan, termasuk pengembangan bisnis non-terminal dan peningkatan layanan logistik terintegrasi. Selain itu, perusahaan juga aktif mengikuti tender Original Equipment Manufacturer atau OEM untuk meningkatkan volume kendaraan yang ditangani. Kinerja IPCC juga didukung oleh tren positif ekspor kendaraan dari Indonesia, yang menjadi kontributor utama pendapatan perusahaan. Peningkatan arus logistik ini memberikan peluang besar bagi terminal kendaraan untuk meningkatkan utilisasi dan efisiensi operasional. Selain ekspansi bisnis, IPCC juga fokus pada transformasi digital dan efisiensi operasional untuk menekan biaya dan meningkatkan produktivitas. Dengan kombinasi strategi ekspansi dan efisiensi, perusahaan optimis dapat menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan industri logistik dan otomotif global. Berbagai sumber untuk IDXNU. Pemirsa, emiten properti industri PT Pura Delta Lestari Tbk atau DMAS mencatatkan kinerja positif di awal tahun 2026. Perusahaan berhasil meraih prapenjualan ratusan miliar rupiah didorong oleh kuatnya permintaan lahan industri. Sepanjang kuartal pertama 2026, DMAS mencatat prapenjualan atau marketing sales sebesar 561 miliar rupiah. Capaian ini menjadi awal positif dalam mengejar target tahunan sekitar 2,08 triliun rupiah. Kontribusi tersebut setara dengan sekitar 27% dari target tahun ini, menunjukkan momentum yang masih terjaga. Pertumbuhan prapenjualan DMAS didorong kuatnya permintaan lahan industri, terutama dari sektor data center yang menjadi salah satu kontributor terbesar. Tren digitalisasi dan kebutuhan infrastruktur data menjadi katalis utama peningkatan permintaan lahan di kawasan industri terpadu. Kinerja awal tahun 2026 ini melanjutkan pencapaian positif di tahun 2025, di mana DMAS mencatat prapenjualan sekitar 1,6 triliun rupiah atau sekitar 88% dari target. Penjualan lahan industri menjadi penopang utama dengan peran besar dari sektor data center dan industri konsumsi. Kedepan DMAS optimis permintaan lahan industri akan tetap kuat seiring masuknya investasi baru dan pertumbuhan sektor digital di Indonesia. Dengan strategi fokus pada sektor bernilai tinggi seperti data center dan industri modern, perusahaan berupaya menjaga pertumbuhan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global. Berbagai sumber untuk IDXNU. Pemirsa, emiten perkebunan kelapa sawit PT Prime Agri Resources Tbk atau SGRO melihat peluang besar dari implementasi program biodiesel B50
yang diproyeksikan mulai berjalan pada paruh kedua 2026. Program B50 yang mencampurkan 50% bahan nabati ke dalam solar diperkirakan akan meningkatkan serapan minyak sawit di dalam negeri. Hal ini tentunya memberikan peluang besar bagi SGRO untuk meningkatkan penjualan tanpa terlalu bergantung pada pasar ekspor. Peningkatan permintaan domestik ini diharapkan menciptakan keseimbangan pasar yang lebih stabil. Dengan meningkatnya konsumsi dalam negeri, porsi ekspor CPO diprediksi akan menurun, sehingga fluktuasi harga global dapat dikurangi. Kondisi ini menjadi keuntungan bagi perusahaan seperti SGRO, karena harga CPO berpotensi lebih stabil dan terjaga di tengah ketidakpastian global. Untuk menangkap peluang tersebut, SGRO menyiapkan strategi produksi yang terukur, dengan target pertumbuhan TBS dan CPO di kisaran rendah namun stabil. Perusahaan juga menyiapkan belanja modal hingga Rp800 miliar untuk mendukung pengembangan bisnis inti dan non-inti. Langkah ini menunjukkan fokus pada efisiensi dan keberlanjutan operasional. Di tengah tantangan global, industri kelapa sawit dinilai masih memiliki prospek positif, didorong kebijakan energi terbarukan dan pemerintahan biodiesel. Dengan adanya program B50, SGRO optimis dapat menjaga kinerja dan memanfaatkan momentum transisi energi nasional, sekaligus memperkuat posisinya di industri sawit dalam jangka panjang. Berbagai sumber untuk ID Actional. Pemirsa, Bank Indonesia terus meningkatkan intervensi di pasar falas di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat mencapai rekor terendahnya. Dalam menjalankan intervensi tersebut, Gubernur BI Peri Warjio mengaku Bank Sentral saat ini memiliki likuiditas yang mencukupi untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Selain itu, Peri mengaku Bank Sentral telah melakukan intervensi yang dilakukan secara terintegrasi di pasar valuta asing, pasar spot domestik, serta domestik non-deliverable forward. Selain menjelaskan operasi intervensi di pasar falas, Peri mengaku BI telah meningkatkan struktur suku bunga instrumen moneter seperti termasuk sekuritas rupiah Bank Indonesia dan surat berharga negara. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Bank Indonesia meningkatkan intensitas intervensi valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah baik melalui intervensi di pasar NDF luar negeri, offshore NDF, maupun transaksi spot dan domestic non-delivery forward DNDF di pasar dalam negeri. Struktur suku bunga instrumen moneter juga diperkuat untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan transaksi valuta asing melalui penyesuaian threshold tunai beli falas terhadap rupiah. Pemirsa, pada pembukaan perdagangan akhir pekan ini, mata uang Garuda dibuka di posisi 17.260 per dolar Amerika atau terapresiasi sebesar 0,12%. Penguatan ini terjadi setelah pada perdagangan sebelumnya pada Kamis rupiah ditutup melemah ke level terlemahnya sepanjang masa di Rp17.280 per dolar Amerika. Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan terakhir pekan ini, Jumat di tengah penguatan dolar Amerika di pasar global. Merujuk data definitif, mata uang Garuda dibuka di posisi 17.260 per dolar Amerika atau terapresiasi sebesar 0,12%. Penguatan ini terjadi setelah pada perdagangan sebelumnya Kamis, rupiah ditutup melemah ke level terlemahnya sepanjang masa di 17.280 per dolar Amerika atau turun 0,64%. Pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan masih akan banyak dipengaruhi sentimen global, terutama perkembangan perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran. Dolar Amerika saat ini berada di jalur penguatan mingguan pertamanya dalam 3 pekan terakhir, setelah negosiasi damai antara Amerika dan Iran belum menunjukkan kemajuan berarti. Tim Liputan IDX Channel.